Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Saremaidi, nomor stambuk F2019-01-097 dari kelas C3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kimia medisinal mengenai tentang ikatan hidrofobik, ikatan hidrogen, dan ikatan elektrostatik. Ada 3 ikatan yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu ikatan hidrogen, kemudian yang kedua ikatan hidrofobik, yang ketiga ikatan elektrostatik. Yang pertama, ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik antar molekul yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Bagaimana ikatan hidrogen terjadi? Ikatan hidrogen terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom F, O, atau N yang mempunyai pasangan elektron bebas atau lone pair elektron. Ikatan hidrogen dari molekul lain akan berinteraksi dengan pasangan elektron bebas. Ini membentuk suatu ikatan hidrogen. Seperti contohnya ilustrasi tersebut atau gambar tersebut, ketika hal itu terjadi, maka densitas elektron pada teori atom hidrogen cenderung sedikit dan berkurang sehingga atom hidrogen mengalami kekurangan elektron atau dapat dikatakan elektropositif. Kondisi tersebut membuat atom hidrogen tidak stabil sehingga hidrogen membutuhkan donor elektron dari atom lain. Ketika atom hidrogen bertemu dengan atom lain yang memiliki pasangan elektron bebas seperti nitrogen ataupun oksigen, maka hidrogen yang kekurangan elektron akan mendekati pasangan elektron bebas dan mengadakan interaksi yang disebut dengan ikatan hidrogen. Dan dalam ilustrasi tersebut, atom donor merupakan atom dengan elektronegativitas tinggi, sedangkan atom akseptor merupakan atom dengan pasangan elektron bebas. Pada umumnya, ikatan hidrogen digambarkan tidak dengan garis yang tegas, melainkan hanya dengan garis putus-putus antara hidrogen dengan pasangan elektron bebas pada atom lain. Garis putus-putus tersebut juga menunjukkan bahwa sebenarnya ikatan hidrogen tidak terjadi secara nyata, hanya berupa interaksi saja. Apa yang mempengaruhi ikatan hidrogen? Yang mempengaruhi ikatan hidrogen adalah kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegativitas antara atom-atom dalam molekul tersebut. Seperti yang kita lihat dalam ilustrasi tersebut atau gambar tersebut, di mana nilai keelektronegatifan unsur-unsur dari golongan 1A sampai golongan 8A, di mana semakin besar perbedaannya, maka semakin besar ikatan hidrogen yang terbentuk. Selanjutnya ada juga ciri-ciri ikatan hidrogen, di mana ciri-ciri ikatan hidrogen itu yang pertama, terjadi antara atom dengan pasangan elektron bebas dengan hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif. Kemudian yang kedua, kekuatan ikatan cenderung lemah. Yang ketiga, panjang ikatan cenderung besar. Kemudian yang keempat, pada alkana dengan rantai C yang sama, senyawa dengan ikatan hidrogen memiliki titik didih yang lebih tinggi. Akibat ikatan hidrogen memengaruhi titik didih suatu senyawa, maka semakin besar ikatan hidrogennya, maka semakin tinggi titik didihnya. Hubungan titik didih dengan hidrogen. Yang pertama, seperti yang kita lihat pada gambar atau ilustrasi samping, dalam satu golongan dari atas ke bawah, unsur memiliki gaya van der Waals yang semakin bertambah sebanding dengan besarnya Mr sebagai akibat yang seharusnya. Kemudian yang kedua, titik didih dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin bertambah. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Perhatikan pada titik didih H2O, Hf, dan NH3. Ketiganya memiliki titik didih yang berbeda jauh dengan senyawa hidrida yang lain. Kemudian ada dua macam ikatan hidrogen. Yang pertama, seperti yang kita lihat pada gambar, jika ikatan terjadi di antara atom-atom dalam molekul yang sama, maka disebut ikatan hidrogen intramolekul atau di dalam molekul seperti molekul H2O dengan molekul H2O. Kemudian yang kedua, ikatan hidrogen juga terbentuk pada antar molekul seperti molekul NH3, CH3, CH2OH dengan molekul H2O. Ikatan yang semacam ini disebut dengan ikatan hidrogen intermolekul seperti yang kita lihat pada gambar tersebut.
Yang pertama itu H2O. Pada molekul air, oksigen lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen. Oksigen yang cenderung negatif dapat menarik hidrogen yang cenderung positif dari molekul air yang lain, sehingga antar molekul-molekul terjadi terus tarik-menarik. Kemudian yang kedua, HF. Atom F lebih elektronegatif daripada H, sehingga HF membentuk molekul polar. Antar molekul HF terjadi tarik-menarik. Kemudian yang kedua itu ikatan hidrofobik. Ikatan hidrofobik merupakan salah satu kekuatan penting pada proses penggabungan daerah nonpolar. Molekul obat dengan daerah nonpolar reseptor biologis, daerah nonpolar molekul obat yang tidak larut dalam air atau molekul air di sekelilingnya akan bergabung melalui ikatan hidrogen membentuk struktur kuasi kristalin atau iceberg seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Bila dua daerah nonpolar seperti gugus hidrokarbon molekul obat dan daerah nonpolar yaitu reseptor sama-sama dalam lingkungan air, maka akan mengalami suatu penekanan sehingga jumlah molekul air yang kontak dengan daerah-daerah nonpolar tersebut menjadi berkurang. Akibatnya, kuasi kristalin akan pecah menghasilkan peningkatan entropi yang digunakan untuk isolasi struktur nonpolar. Peningkatan energi bebas ini dapat menstabilkan molekul sehingga tidak lengkap dengan daerah nonpolar. Penggabungan demikian disebut ikatan hidrofobik. Yang pertama, ikatan hidrofob merupakan salah satu kekuatan penting pada proses penggabungan daerah nonpolar molekul obat dengan daerah nonpolar reseptor biologis. Kemudian yang kedua, daerah nonpolar molekul obat yang tidak larut dalam air dan molekul air di sekelilingnya akan bergabung melalui ikatan hidrogen membentuk struktur kuasi kristalin. Kemudian, bila dua daerah nonpolar seperti gugus hidrokarbon molekul obat dan daerah nonpolar reseptor bersama-sama berada dalam lingkungan air, maka akan mengalami suatu penekanan sehingga jumlah molekul air yang kontak dengan daerah nonpolar tersebut menjadi berkurang. Akibatnya, struktur kuasi kristalin akan pecah menghasilkan peningkatan entropi yang digunakan untuk isolasi struktur nonpolar. Kemudian yang peningkatan energi bebas ini dapat menstabilkan molekul air sehingga tidak kontak dengan daerah nonpolar. Dan juga penggabungan demikian disebut ikatan hidrofob. Yang ketiga itu yaitu ikatan elektrostatik, adalah ikatan yang jauh lebih umum pada ikatan kovalen dalam interaksi reseptor obat.